Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Adileksana, biasa dipanggil Bayu. Saya berasal dari kelas 2 D3 ITB dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tepatnya, saya memiliki NRP 31225046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Jadi dalam menulis suatu karya ilmiah, terdapat sistematika penulisan yang harus kita ikuti karena itu sudah sesuai dengan standar. Yang pertama yaitu ada cover depan atau sampul depan. Kemudian yang kedua ada judul, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada bab 1 pendahuluan, dan yang kelima bab 2 landasan teori, yang keenam bab 3 pembahasan, yang ketujuh bab 4 penutup, dan yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Nah, pertama, terkait cover depan atau sampul depan. Jadi, cover depan ini merupakan lembar yang menjadi halaman pertama yang akan dilihat orang saat mereka membaca karya ilmiah kita. Nah, biasanya ini berisi judul, logo, data penyusun, identitas lembaga, tempat, dan tahun penulisan. Kemudian terkait judul. Judul ini merupakan kepala atau garis besar karya ilmiah yang akan kita tulis. Nah, penulisan judul ini harus memenuhi aturan yang berlaku seperti penggunaan huruf kapital, kemudian aturan terkait muatan konten pada judul dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Nah, terdapat poin penting pada bab pendahuluan ini. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di sini menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama. Kemudian ada tujuan. Tujuan ini berupa solusi terkait permasalahan yang diangkat. Kemudian pada bab 2 isi atau landasan teori. Nah, pada bab ini merupakan penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Nah, di sini kita bisa menuliskan referensi apa saja yang digunakan untuk menunjang penelitian. Landasan teori juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Dan selanjutnya akan diteruskan pada bab pembahasan. Kemudian bab 3 pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Nah, pada bab 3 ini konten utama yaitu memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Kemudian menguraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Nah, landasan teori ini bisa dari para ahli ataupun kita bisa membuat landasan teori baru. Dan konten selanjutnya yaitu memberikan pokok-pokok penelitian. Kemudian terkait bab 4 penutup. Pada bab 4 ini memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat, ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus tetap dipaparkan. Kemudian juga memberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian. Itulah terkait sistematika pada pembuatan karya tulis ilmiah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait aturan penulisan pada karya ilmiah. Yang pertama terkait font, spasi, dan ukuran kertas. Nah, naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan ukuran kertas A4. Kemudian jenis font Times New Roman dan ukuran font 12 pixel dengan spasi
sebesar 1. Kemudian aturan terkait ukuran margin. Jadi margin ini adalah jarak dari atas, kanan kiri dan juga bawah. Nah, dari atas itu 3 cm, kemudian jarak dari bawah itu 4 cm, kemudian jarak dari kiri 3 cm, dan jarak dari kanan 4 cm. Kemudian terkait bab dan subbab. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral, yaitu 1 ataupun pakai huruf contohnya A kecil. Nah, untuk penulisan subbab ini ditulis dengan cara berikut ini. Tulisan di bold. Kemudian huruf pertama setiap katanya ditulis dengan huruf kapital. Lalu di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan. Jadi aturan dari anak subbab ini style fontnya italic dan huruf kapital seperti penulisan judul. Kemudian aturan terkait jarak antar bab. Nah, dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab itu ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Kemudian aturan terkait judul artikel atau judul karya ilmiah kita. Jadi judul itu harus menggunakan huruf kapital semua, kemudian tulisan di bold, kemudian masih menggunakan jenis font Times New Roman, kemudian posisi judul berada di tengah halaman alias di center. Kemudian dengan menggunakan garis bawah atau style font underline. Kemudian aturan terkait penulisan paragraf. Jadi paragraf atau alinea baru itu diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Lalu ada aturan terkait penulisan struktur lain. Jadi aturan yang lain yaitu dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah itu ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Nah, penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Lalu, aturan yang lain terkait halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil, dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Kemudian ada aturan terkait pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel, menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab. Contohnya yaitu 1, 2, 3, seperti biasanya kita menulis, yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Kemudian, aturan terkait dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Dan untuk penulisan judul tabel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab. Kemudian ada aturan penulisan lain sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Bahwa dalam gambar yang terdapat judul dan nomor gambar, namun untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Kemudian perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Kalaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika di copy. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya kali ini, jadi penulisan karya
ilmiah atau karya tulis ilmiah itu harus mengikuti struktur dan juga aturan-aturan yang berlaku agar karya tulis ilmiah kita bisa diterima dan memenuhi standar karya tulis ilmiah yang baik. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.